Mertua dan suami perlakukan ibuku seperti pembantu. Saat aku sedang dinas luar kota, kubalas perbuatan mereka lebih kejam lagi dengan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Pagi itu, matahari baru saja muncul, menebarkan sinarnya yang lembut di balik tirai jendela rumahku. Suara burung yang berkicau riang seolah ingin menyemangati langkahku yang berat. Di meja ruang tamu, koper biru tua sudah tertata rapi, berisi pakaian dan dokumen penting untuk perjalanan dinas luar kota. Aku duduk di tepi ranjang ibuku. Perempuan tua itu menatapku dengan tatapan lembut, meski wajahnya dipenuhi garis-garis lelah. Nak, pergilah dengan tenang. Jangan risaukan ibu, katanya dengan suara lirih. Tangannya yang keriput menggenggam erat jemariku. Aku menunduk, mencium punggung tangannya, menahan bulir air mata yang hampir jatuh. Di dalam hati, ada rasa bersalah meninggalkannya dalam kondisi kesehatan yang belum sepenuhnya pulih. Namun, aku mencoba menenangkan diri. Selama ini, bukankah suami dan mertuaku selalu berjanji akan menjaga ibu ketika aku harus bekerja? Bukankah aku yang menanggung semua kebutuhan rumah tangga, membiayai mereka, memberi lebih dari yang seharusnya seorang istri berikan? Dengan keyakinan itu, aku berusaha menguatkan hati. Aku berdiri, menutup pintu kamar perlahan, lalu berjalan ke ruang tamu. Suamiku, lelaki yang dulu kucintai sepenuh hati, sedang duduk di kursi sambil menyalakan rokok. Asapnya mengepul, menutupi wajahnya yang dingin tanpa ekspresi. "Jangan lama-lama di sana," katanya datar, seolah keberangkatanku hanya sekadar perjalanan biasa tanpa arti. Aku tersenyum hambar. Dalam hati, aku ingin berkata, aku pergi bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk kita, untuk rumah ini, untuk masa depan kita. Namun aku urungkan, karena aku tahu kata-kataku hanya akan berakhir di udara. Di sisi lain, mertuaku duduk di kursi rotan, mengenakan daster usang. Tatapannya tajam, penuh sindiran yang sudah begitu sering kulihat. Kerja, kerja terus. Ibu rumah tangga itu seharusnya di rumah, bukan keluyuran jauh-jauh. Suamimu bisa saja cari yang lain kalau kamu sibuk terus, ucapnya dengan nada menyindir. Aku menelan ludah, mencoba menahan sakit hati. Tak ada gunanya berdebat pagi itu. Aku memilih diam, karena aku tak ingin pergi dengan amarah. Aku ingin meninggalkan rumah dengan hati tenang, meski kata-kata mertuaku menusuk begitu dalam. Aku menoleh sekali lagi ke kamar ibuku. Dari balik pintu, beliau masih mengintip, senyum tipisnya tetap bertahan, seolah ingin memberiku keberanian. Aku berkata lirih, "Aku titip ibu ya, tolong jaga beliau." Kata-kata itu lebih seperti doa daripada permintaan, karena aku tidak mendapat jawaban pasti dari suami ataupun mertuaku. Sopir kantor sudah menunggu di luar dengan mobil dinas. Aku menarik koper ke teras. Langkahku berat, seakan ada sesuatu yang berusaha menahanku untuk tidak pergi. Namun tanggung jawab pekerjaan membuatku tak punya pilihan. Ketika aku masuk ke dalam mobil, aku sempat menoleh ke arah rumah. Dari kaca jendela, kulihat ibuku berdiri di pintu, melambaikan tangan dengan penuh doa. Sementara suamiku kembali ke dalam rumah tanpa sedikit pun menoleh, dan mertuaku menutup pintu dengan wajah masam. Mobil melaju perlahan meninggalkan halaman rumah. Aku menyandarkan kepala di kursi, menarik napas panjang, mencoba meyakinkan diri. Semua akan baik-baik saja. Mereka pasti bisa menjaga ibu. Aku hanya pergi beberapa minggu, tidak lama. Namun jauh di lubuk hatiku, ada suara kecil yang berbisik. Benarkah mereka bisa dipercaya? Aku mengusir keraguan itu, memilih berpegang pada keyakinan bahwa keluargaku bisa diandalkan. Tapi kenyataan yang menunggu di depan sana jauh lebih kelam dari yang pernah kubayangkan. Kepergianku justru menjadi awal dari pengkhianatan yang selama ini tersembunyi. Dan ketika aku pulang nanti, aku tak lagi menemukan rumah yang sama. Sepeninggalku untuk dinas luar kota, rumah itu yang semula ku percaya aman dan penuh kehangatan,
perlahan berubah menjadi tempat penderitaan bagi ibuku. Tak ada lagi kelembutan, tak ada lagi penghormatan. Yang tersisa hanyalah perintah, hardikan, dan perlakuan yang seolah lupa bahwa beliau adalah seorang ibu, bukan pembantu. Pagi-pagi sekali, sebelum cahaya matahari menyentuh halaman, mertuaku sudah membangunkan ibuku dengan ketukan pintu keras. Sudah jam 6. Apa kau mau tidur terus? Cepat bangun, siapkan sarapan. Jangan malas. Suara mertuaku terdengar kasar. Ibuku membuka mata dengan berat. Sendi-sendinya terasa kaku, tubuhnya lelah karena semalam sulit tidur akibat batuk yang terus-menerus. Namun ia tetap bangkit. Dengan langkah gontai, ia menuju dapur. Di sana, ia mulai menyalakan kompor dan memasak nasi, sambil sesekali terbatuk menahan sakit di dadanya. Apa lama sekali merebus air saja? Bentak suamiku dari ruang tamu sambil memainkan ponselnya. Sebentar, nak, airnya baru mendidih, jawab ibu dengan suara pelan, tapi balasannya hanya dengusan kesal. Tak ada rasa hormat, tak ada kesabaran. Setelah menyiapkan sarapan sederhana, ibuku tidak sempat duduk menikmati makanan. Mertuaku sudah melemparkan setumpuk cucian ke hadapannya. Ini cuciannya. Jangan sampai sore masih menumpuk. Kalau tidak bersih, kau makan sendiri sabun cuciannya. Kata-kata itu keluar dengan kasar, tanpa sedikit pun belas kasihan. Dengan sabar, ibuku mulai mencuci. Tangannya yang keriput bergerak lambat di atas sabun. Kulitnya perih terkena air dingin pagi hari. Sesekali ia berhenti untuk mengusap keringat, meski udara pagi masih sejuk. Pundaknya pegal, punggungnya nyeri, tapi tak ada yang peduli. Suamiku keluar dari rumah sambil mengenakan kemeja rapi. Bu, cepat setrika bajuku. Aku ada janji, teriaknya. Ibuku terdiam sejenak, menoleh ke arah cucian yang masih menumpuk. Namun tanpa membantah, ia menuruti perintah itu. Ia menyalakan setrika, meski tangannya gemetar. Dalam hati ia bertanya-tanya, apakah ini balasan dari semua pengorbananku membesarkan anakku hingga sebesar ini? Makan siang pun tak berbeda. Setelah semua selesai makan, ibuku yang membersihkan meja, mencuci piring, dan merapikan dapur. Ketika ia menyisakan sedikit nasi untuk dirinya, mertua melirik tajam. Hei, jangan makan banyak-banyak. Kau cuma numpang di rumah ini. Jangan sampai lebih kenyang dari tuan rumah, katanya. Ibuku hanya mengangguk, lalu menyuap nasi dingin dengan sambal yang sudah hampir basi. Tenggorokannya tercekat, tapi ia tetap menelan. Kalau aku tidak makan, tubuhku makin lemah. Kalau aku makan pun, aku tetap dianggap beban. Tetangga mulai memperhatikan perubahan itu. Sering mereka melihat ibuku menyapu halaman sendirian. Tubuhnya membungkuk, wajahnya pucat. Kasihan sekali Bu Aminah, bisik seorang tetangga. Namun tak ada yang berani ikut campur. Mereka tahu mertuaku galak, suka mengadu domba. Siapapun yang mencoba menegur, pasti akan dijelek-jelekan. Malam hari, setelah semua tidur, ibuku kembali ke kamarnya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap foto diriku yang tergantung di dinding. Air matanya menetes tanpa suara. Nak, andai kau tahu keadaan ibu. Tapi biarlah, jangan sampai kau khawatir. Kau sudah bekerja keras. Ibu akan bertahan. Namun diam-diam, tubuhnya makin lemah. Batuknya kian sering. Nafasnya pendek-pendek. Meski begitu, suami dan mertuaku tak pernah menanyakan kabarnya. Bagai orang asing, ibuku hanya dianggap beban yang harus bekerja untuk layak tinggal di rumah itu. Hari-hari berjalan lambat, penuh luka yang disembunyikan. Setiap perintah, setiap bentakan, setiap hinaan, membuat ibuku semakin terpuruk. Ia bukan lagi seorang ibu yang dihormati, melainkan pembantu tak bergaji yang disuruh tanpa ampun. Rumah yang seharusnya menjadi tempat istirahat, baginya berubah menjadi penjara. Dan di dalam penjara itu, ibuku menunggu dengan sabar, menunggu kepulanganku, menunggu keajaiban yang bisa membebaskannya dari siksa yang tidak pantas ia terima. Hari itu, matahari baru naik tinggi ketika suara bentakan mertuaku menggema di dapur. Panci berisi sayur asem mendidih terlalu lama, hingga kuahnya sedikit mengering.
Ibuku yang sedang sibuk mencuci piring tidak sadar. Dasar bodoh. Masak saja tidak becus. Kau kira ini rumah makan murahan? Teriak mertuaku sambil menendang pintu dapur. Ibuku terkejut. Tangannya gemetar hingga piring yang ia pegang hampir terlepas. Maaf, Bu. Saya tadi. Maaf terus. Apa gunanya kau di rumah ini kalau kerjaanmu cuma bikin masalah? Dasar orang tua merepotkan. Potong mertuaku dengan suara yang penuh kebencian. Suamiku masuk ke dapur, melihat keributan itu. Sejenak aku berharap, setidaknya ia akan membela ibuku, atau paling tidak menenangkan suasana. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ia hanya berdiri, menyalakan rokok, lalu berkata datar, "Ya sudahlah, Bu. Namanya juga orang tua. Memang sering bego. Biarin aja." Hati ibuku runtuh mendengar kata-kata itu. Anaknya sendiri, darah daging yang ia besarkan dengan penuh kasih, menyetujui hinaan itu tanpa sedikit pun rasa hormat. Lidahnya keluh. Yang bisa ia lakukan hanyalah menunduk, menahan air mata agar tidak tumpah di hadapan mereka. Siang harinya, saat ibuku sedang menyapu ruang tengah, tanpa sengaja ia menjatuhkan vas bunga plastik yang ada di atas meja. Vas itu retak, meski tidak hancur. Seketika, suara mertuaku kembali meninggi. "Lihatlah, tanganmu itu apa tidak ada gunanya selain merusak barang? Sudah tua, tidak bisa apa-apa, cuma jadi beban. Kalau bukan karena anakmu, sudah sejak lama aku usir kau dari rumah ini." Ibuku menggenggam sapu erat-erat, tubuhnya gemetar. Saya akan ganti, Bu," jawabnya pelan. "Ganti? Dengan apa kau mau ganti? Hah? Kau punya uang? Kau pikir kau siapa di rumah ini? Kau hanya numpang, mengerti?" Suamiku lagi-lagi hanya diam, bahkan sempat terkekeh kecil. "Sudahlah, Bu. Jangan dimarahin terus. Nanti malah nangis lagi, bikin pusing." Ucapan itu terdengar seolah pembelaan, tapi nadanya penuh ejekan. Malam tiba, namun luka di hati ibuku tidak pernah reda. Ketika ia mencoba merebahkan diri, tubuhnya masih terasa nyeri akibat seharian bekerja. Matanya sembab, bukan karena kelelahan semata, tapi karena kata-kata kasar yang terus terngiang di telinganya. "Orang tua tidak tahu diri. Dasar numpang hidup. Tidak becus apa-apa." Semua kalimat itu menancap dalam-dalam, menorehkan luka yang tak terlihat tapi lebih pedih daripada sakit fisik. Di dalam kesepian kamarnya, ibuku menatap foto diriku yang tergantung di dinding. Jemarinya menyentuh bingkai kayu itu dengan lembut. "Nak, andai kau tahu, ibu tidak lagi diperlakukan sebagai manusia di rumah ini," bisiknya lirih. Namun ia tetap diam. Ia tidak ingin mengadu. Ia tidak ingin aku resah saat sedang bekerja jauh. Hanya doa yang ia panjatkan, dengan harapan suatu hari kelak, aku akan pulang sebelum semua penderitaan ini menghancurkannya sepenuhnya. Malam itu, dengan sisa tenaga yang ada, ibuku berlutut di sajadahnya. Suaranya bergetar saat memanjatkan doa, "Ya Allah, kuatkan hati hamba MU ini. Lindungi anakku dalam perjalanannya. Jangan biarkan ia tahu betapa terhinanya ibu di rumahnya sendiri. Sebelum tiba waktunya kau bukakan kebenaran." Air mata jatuh satu persatu, membasahi sajadah. Dan di balik doa itu, hatinya remuk tak bersisa. Malam demi malam, ibuku semakin terbiasa menyembunyikan perihnya di balik pintu kamar sempit yang hanya diterangi lampu redup. Tubuhnya lelah, tenaganya terkuras seharian oleh perintah dan bentakan. Namun yang paling membuatnya runtuh adalah hinaan yang terus menoreh hati. Setiap kali tubuhnya rebah, air matanya mengalir, menjadi teman tidur satu-satunya. Sajadah lusuh di pojok kamar menjadi saksi bisu. Hampir setiap malam, sebelum terlelap, ibuku menundukkan diri. Suaranya lirih, bergetar, namun penuh kekuatan doa seorang ibu. "Ya Allah, jangan biarkan anakku tahu derita ini. Biarlah semua sakit hamba tanggung sendiri. Asal ia tetap bahagia, tenang dalam pekerjaannya. Jangan biarkan ia merasa bersalah meninggalkan hamba di rumah ini." Kalimat itu berulang-ulang ia bisikkan, disertai air mata yang tak lagi bisa ia tahan.
Ia bukan hanya menangis karena penderitaan, tapi juga karena cintanya padaku yang tak pernah lekang. Namun doa seorang ibu adalah doa yang paling jujur, paling tulus, dan paling cepat sampai. Entah bagaimana, di kejauhan, saat aku berada di kamar hotel dalam perjalanan dinasku, hatiku tiba-tiba terasa berat. Ada kegelisahan yang tak bisa kujelaskan. Aku mencoba mengusirnya dengan berpikir positif, bahwa di rumah semua baik-baik saja. Tapi rasa itu tak mau pergi, seolah ada suara yang berbisik dalam hati, "Lihatlah ibumu, ia sedang menangis sendirian." Di sisi lain, ibuku semakin rapuh. Malam itu, batuknya tak kunjung reda. Tubuhnya menggigil, tapi ia tetap berusaha menyembunyikan sakitnya. Ia tahu, jika suami atau mertuaku mendengar, bukannya belas kasihan yang ia terima, melainkan hinaan baru. Buat repot saja, orang tua payah. Maka ia memilih menahan suara batuknya dengan bantal, agar tak terdengar keluar kamar. Setelah reda, ia kembali menatap foto diriku yang tergantung di dinding. Jemarinya menyusuri wajahku di foto itu. "Nak, apakah kau merasa apa yang ibu rasakan? Apakah kau tahu bahwa ibu sudah tak sanggup lagi?" Di luar kamar, suamiku dan mertuaku sudah lama terlelap. Gelak tawa mereka sore tadi, saat menonton televisi sambil memakan hidangan yang ibuku siapkan, masih terngiang di telinga beliau. Kontras dengan dirinya yang hanya kebagian sisa makanan dingin, dan malamnya berjuang menahan sakit. Kesepian itu kian menusuk. Tak ada bahu untuk bersandar, tak ada telinga untuk mendengar keluh kesah. Hanya doa yang menjadi tempat pelarian. Dan doa itu pula yang diam-diam menembus jarak, mengetuk batinku yang jauh di sana. Malam itu, aku terbangun tiba-tiba dari tidurku. Keringat dingin membasahi tubuhku, dan hatiku berdebar tanpa sebab. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi jam yang baru menunjukkan pukul 2 dini hari. Ada rasa sesak, seolah ada seseorang yang sedang menjerit dalam diam, memanggilku. Aku tak tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah. Tapi hatiku yakin, sesuatu tidak beres. Sementara itu, di kamarnya yang sunyi, ibuku kembali memejamkan mata dengan pipi basah. Di balik tangisnya, ia hanya berharap, semoga aku tidak pulang dengan kekhawatiran, melainkan dengan senyum. Ia memilih menanggung semua sendiri. Meski perlahan, tangis itu menggerogoti jiwanya. Hari itu aku baru saja menyelesaikan rapat dinas yang melelahkan. Suasana kota asing yang hiruk-pikuk tak mampu mengalihkan perasaanku yang sejak beberapa minggu terakhir dihantui rasa gelisah. Ada sesuatu di rumah yang tidak beres, meski aku tak tahu apa. Aku duduk di tepi ranjang hotel, membuka ponsel yang sedari tadi berdering. Puluhan pesan masuk dari grup kantor, klien, hingga beberapa keluarga. Namun, mataku terhenti pada satu pesan dari nomor tak dikenal. Awalnya aku ragu untuk membukanya. Namun entah mengapa, hatiku terasa digerakkan. Begitu kubuka, mataku langsung membelalak. "Mbak, maaf kalau saya lancang. Saya tetangga sebelah rumah. Saya nggak tega melihat keadaan ibunya Mbak. Beliau diperlakukan tidak pantas oleh suami dan mertua Mbak. Saya tahu Mbak sedang dinas, tapi saya rasa Mbak perlu tahu ini." Jantungku berdetak kencang. Aku membaca ulang pesan itu, memastikan aku tak salah paham. Jemariku yang bergetar akhirnya mengetik balasan singkat. "Ini siapa ya? Maksudnya bagaimana? Tolong jelaskan." Tak lama kemudian balasan masuk. "Saya Rini, tetangga kanan rumah Mbak. Setiap hari saya lihat ibunya Mbak dipaksa bekerja seperti pembantu. Menyapu halaman, mencuci baju, masak untuk seisi rumah. Kalau beliau sedikit saja salah, mertua Mbak marah besar, membentak di depan banyak orang. Bahkan kadang suara teriakannya terdengar sampai luar pagar." Dadaku serasa diremas. Mataku panas, air bening mulai menggenang di pelupuk. Ingin sekali aku percaya bahwa ini hanya salah paham. Tapi isi pesan itu terlalu rinci, terlalu nyata untuk disebut gosip. Pesan Bu Rini terus mengalir. Yang lebih menyakitkan, "Mbak, suami Mbak tidak pernah membela ibunya. Dia hanya diam, seolah itu hal yang wajar. Saya dan tetangga lain sering merasa kasihan, tapi kami takut bicara.
Takut dianggap ikut campur. Tapi hati saya nggak tenang. Saya merasa Mbak perlu tahu. Tanganku menutup mulut, menahan isak. Bayangan ibuku muncul jelas di benakku. Tubuhnya yang ringkih, wajahnya yang penuh keriput, kini harus menanggung beban yang seharusnya tak lagi ia pikul. Bukankah selama ini aku menitipkan beliau agar dijaga? Bukankah seharusnya suami dan mertuaku menghormati ibuku sebagai orang tua? Namun kenyataannya, ibuku diperlakukan layaknya babu di rumahku sendiri. Aku membalas dengan kalimat panjang, meski air mata menetes di pipi. Terima kasih, Bu Rini, sudah jujur pada saya. Saya mohon jangan sampai hal ini tersebar ke orang lain dulu. Biarkan saya yang menyelesaikannya. Tolong jaga ibu saya kalau sempat, meski hanya sekadar menyapanya. Saya sangat berhutang budi. Layar ponsel redup, meninggalkan pantulan wajahku sendiri yang penuh luka. Malam itu aku tak bisa tidur. Kutarik selimut hingga menutupi wajahku, tapi sesenggukan tak bisa kutahan. Doa ibuku yang sempat kudengar samar lewat telepon terngiang lagi. Doa penuh isak, penuh penahanan rasa sakit. Rupanya itu bukan sekadar firasat. Itu jeritan hati seorang ibu yang berusaha menutupi deritanya dariku. Aku menatap langit-langit kamar, bergumam lirih di antara tangis. Ibu, maafkan aku. Aku membiarkanmu menderita. Tapi aku janji, semua ini akan berakhir. Aku tidak akan tinggal diam. Dalam gelap malam, tekadku terpatri kuat. Jika selama ini aku sibuk menjaga nama baik rumah tangga, kini saatnya aku menjaga martabat ibuku. Kereta yang kutumpangi melaju menembus kegelapan malam. Aku memutuskan pulang lebih awal dari jadwal dinas, tanpa memberi kabar pada siapapun di rumah. Tekadku sudah bulat. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana keadaan ibuku. Pesan Bu Rini beberapa hari lalu masih terus terngiang di telinga, membuat hatiku resah. Perjalanan terasa begitu panjang. Sesekali kututup mata, tapi bayangan wajah ibuku yang penuh keriput, tubuhnya yang renta, dan kemungkinan ia diperlakukan tidak adil terus mengusik pikiranku. Tak jarang air mataku jatuh tanpa kusadari. Sesampainya di stasiun, malam sudah larut. Aku memutuskan untuk tidak langsung masuk rumah, melainkan menurunkan koper di rumah Bu Rini lebih dulu. Ia terkejut dengan kedatanganku, namun menyambutku hangat. Ya Allah, Mbak, saya kira masih di luar kota. Mbak beneran pulang? Tanya Bu Rini pelan. Aku hanya mengangguk dengan wajah tegang. Saya ingin lihat sendiri, Bu. Malam ini juga. Dengan langkah hati-hati, aku menuju rumah. Dari pagar, suasana rumah terlihat remang dengan lampu ruang tamu yang menyala. Semakin dekat, semakin jelas suara tawa mertuaku bercampur dengan suara televisi. Aku menahan napas, lalu perlahan membuka pintu yang tidak terkunci. Dan saat itulah pandangan mataku membeku. Ibuku yang renta, dengan punggung bungkuk dan tangan gemetar, sedang berjongkok di sudut halaman belakang. Di tangannya tergenggam ember besar penuh cucian basah. Terlihat jelas tubuhnya bergetar menahan berat. Seolah setiap tetes air dari pakaian itu menguras sisa tenaga terakhirnya. Sementara di ruang tengah, suamiku dan mertuaku duduk santai di sofa. Suamiku menyilangkan kaki, menonton televisi sambil sesekali terkekeh. Mertuaku bahkan memegang piring berisi gorengan, memakannya dengan lahap. Mereka berdua seolah tak melihat penderitaan seorang wanita tua yang seharusnya dihormati. Hatiku bagai ditikam ribuan pisau. Nafasku tercekat, dada terasa sesak. Ada amarah yang membara, bercampur dengan rasa perih yang nyaris membuatku terhuyung. Aku menahan diri agar tidak langsung berteriak, meski tanganku sudah mengepal kuat. Aku melangkah mendekat, sengaja membiarkan bunyi langkahku terdengar jelas di lantai rumah. Suamiku menoleh, wajahnya terkejut. "Kamu? Kok sudah pulang?" Suaranya gugup, nyaris panik. Mertuaku ikut menoleh, wajahnya memucat. "Astaga, bukannya masih dinas?" Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatap mereka dengan tatapan tajam, lalu beralih pada ibuku. Bergegas aku menghampirinya, merebut ember dari tangannya. "Ibu, kenapa ibu lakukan ini? Mana suami dan mertuaku saat ibu harus bekerja begini?"
Suaraku bergetar menahan marah. Ibuku menunduk. Air matanya jatuh ke lantai. Nak, ibu tidak apa-apa. Ibu hanya membantu saja. Aku memeluknya erat, mencoba menahan tangis. Membantu? Tidak, Bu. Ibu diperlakukan tidak pantas. Dan aku melihat semuanya sendiri malam ini. Suamiku berdiri, mencoba mencari alasan. Kamu salah paham, sayang. Tadi ibu sendiri yang... Diam, potongku tajam. Suaraku menggema di ruang tamu, membuatnya terhenti dengan wajah kaku. Mertuaku berdehem, berusaha terlihat tenang. Kau jangan membentak suamimu di depan orang tua. Nak, kami hanya... Aku menatapnya lurus, tanpa gentar. Orang tua? Lalu ibuku apa bagimu? Kenapa diperlakukan seperti babu di rumahnya sendiri? Hening. Tidak ada jawaban. Hanya wajah-wajah pucat penuh rasa bersalah yang justru membuat darahku semakin mendidih. Aku menggenggam tangan ibuku erat, seakan memberi isyarat bahwa penderitaannya sudah berakhir. Dalam hati, aku bersumpah, malam ini akan menjadi titik balik segalanya. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi kebohongan. Aku akan menuntut balasan untuk setiap air mata ibuku. Malam itu, rumahku yang dulu penuh kebahagiaan kini berubah menjadi medan perang sunyi. Aku berdiri di antara ibuku, suami, dan mertuaku, dengan hati yang penuh luka tapi juga tekad baja. Ini baru permulaan. Hatiku terbakar. Amarah yang selama ini kutahan, yang kubiarkan menjadi bara di dada, kini meledak tak terbendung. Cukup, teriakku lantang, hingga membuat kaca jendela bergetar. Suamiku terlonjak kaget. Wajahnya pucat pasi. Mertuaku mendadak kaku, tangannya yang masih memegang piring gorengan sampai bergetar. Aku menatap mereka dengan mata tajam, dingin, menusuk. Tak ada lagi ruang untuk alasan, tak ada lagi tempat bagi kebohongan. Aku sudah melihat sendiri, suaraku bergetar namun tegas. Ibuku dipaksa mengangkat ember cucian, tubuhnya gemetar, padahal beliau sudah renta. Dan kalian? Tatapanku bergantian menusuk suamiku dan mertuaku, duduk santai di sini seakan tak terjadi apa-apa. Apa kalian masih punya hati? Suamiku mencoba maju mendekat, wajahnya penuh kegugupan. Sayang, dengar dulu penjelasan aku. Tadi itu. Diam, potongku dengan suara keras. Tanganku terangkat, menahannya untuk tidak melangkah lebih jauh. Aku tidak butuh penjelasanmu. Aku sudah lihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri. Jangan pernah mencoba memutarbalikkan kenyataan di hadapanku. Mertuaku berusaha bangkit, menyahut dengan suara bergetar. Nak, kau jangan membesar-besarkan. Ibunya itu memang keras kepala. Dia yang ngotot mau membantu, kami tidak pernah memaksa. Aku menoleh cepat, tatapanku menyala. Membantu? Apa itu namanya membantu? Dengan tubuh renta dipaksa mengangkat beban berat, membersihkan rumah, memasak untuk kalian, sementara kalian hanya duduk bersantai. Itu bukan membantu, itu menindas. Suasana rumah mendadak mencekam. Hening, kecuali suara nafasku yang tersengal-sengal karena emosi. Ibuku berusaha menarik lenganku. Suaranya lirih penuh ketakutan. Nak, sudah, jangan marah. Ibu ikhlas. Ibu tidak apa-apa. Aku menoleh padanya, menatap wajah tua penuh keriput yang dipenuhi air mata. Dadaku semakin perih. Tidak, Bu. Ibu tidak seharusnya ikhlas dengan perlakuan seperti ini. Mereka mempermalukan ibu, merendahkan ibu. Dan aku tidak akan diam lagi. Air mata jatuh di pipiku, tapi amarahku tetap berkobar. Aku berdiri di hadapan suami dan mertuaku, menegakkan tubuhku sekuat mungkin. Aku pergi dinas dengan hati tenang karena aku percaya kalian bisa menjaga ibu. Aku percaya suamiku akan menghormati mertuanya. Aku percaya mertuaku akan memperlakukan ibu kandungku sebagai orang tua sendiri. Tapi apa yang kudapati? Kalian menjadikannya babu di rumahnya sendiri. Suamiku menunduk. Wajahnya memerah antara malu dan takut. Mertuaku mencoba membuka mulut, tapi hanya suara tercekat yang keluar.
Mereka berdua kehilangan kata-kata. Aku melanjutkan, kali ini dengan suara lebih dingin, menusuk ke sanubari. Ingat baik-baik, aku bukan perempuan bodoh yang bisa kalian permainkan. Jangan kira karena aku sibuk dengan pekerjaanku lalu aku menutup mata. Mulai malam ini, kalian akan melihat siapa aku sebenarnya. Aku menatap ibuku, menggenggam tangannya erat. Bu, mulai sekarang tidak ada lagi air mata di rumah ini. Aku janji, ibu tidak akan disakiti lagi. Di sudut ruang tamu, suamiku menelan ludah, mertuaku gemetar. Tatapan mereka jelas, ada ketakutan. Mereka tahu badai yang akan datang, badai yang berasal dari amarah seorang istri sekaligus anak yang tidak lagi bisa dibungkam. Malam itu, amarahku bukan sekadar luapan emosi. Ia adalah awal dari perhitungan. Malam itu udara di ruang tamu terasa berat. Seakan setiap dinding rumah ikut menahan ketegangan yang kian menyesakan. Aku berdiri di samping ibuku yang masih terisak. Sementara di depanku suami dan mertuaku duduk dengan wajah memucat namun tetap mencoba menyembunyikan arogansinya. Suamiku yang pertama kali membuka suara. "Kamu terlalu berlebihan," katanya dengan nada meninggi, seakan ingin menguasai suasana. "Ibumu sendiri yang tidak mau diam. Dia yang suka ikut campur, suka memaksa melakukan pekerjaan. Kalau ada yang salah, itu karena dia sendiri." Kata-katanya menamparku. Bagaimana mungkin seorang anak menantu berbicara begitu tentang mertuanya yang renta? Aku menggeleng pelan, lalu menatapnya penuh jijik. "Kau berani menyalahkan ibuku? Perempuan tua yang bahkan berjalan saja harus menahan sakit di lututnya? Kau masih bisa berdalih setelah aku melihat sendiri ia diperlakukan seperti pembantu di rumahnya sendiri." Suamiku menepuk lututnya keras-keras. Kesal. "Sudahlah. Jangan membuat masalah besar hanya karena hal sepele. Kau selalu membela ibumu tanpa mau melihat sisi lain." Aku tertawa getir, meski air mata menetes di pipi. "Hal sepele, katamu? Menghina ibuku, memperlakukannya seperti babu, membuatnya menangis tiap malam, itu hal sepele bagimu? Kalau begitu, apa artinya hati dan nuranimu? Sudah mati?" Mertuaku yang sedari tadi diam akhirnya bersuara. Suaranya tajam bagai pisau. "Hei, jangan bicara seenaknya. Kau itu istri. Tugasmu melayani suami dan menghormati orang tua suami. Tapi sekarang kau malah menantang kami di rumah ini. Kalau ibumu merasa susah, itu salahmu sendiri karena kau menitipkannya di sini." Aku menoleh tajam, darahku mendidih. Salahku menitipkan ibu? Salahku mempercayakan beliau pada orang yang kuanggap keluarga? Kalau begitu, apa salahnya seorang ibu tua meminta sedikit belas kasih dari menantu dan menantunya sendiri? Tidak ada yang memintanya dijadikan budak. Pertengkaran semakin memanas. Suamiku berdiri, menuding ke arahku dengan mata melotot. "Kau selalu menganggap dirimu benar. Jangan pikir karena kau yang lebih banyak menghasilkan uang, kau bisa merendahkan aku dan ibuku. Aku kepala rumah tangga ini, jangan lupa itu." Aku menatapnya tajam, menahan getaran di dadaku. "Kepala rumah tangga, katamu? Kepala rumah tangga macam apa yang tega membiarkan mertuanya diperlakukan seperti sampah? Kepala rumah tangga macam apa yang menutup mata demi kenyamanan sendiri? Kau bukan kepala rumah tangga, kau hanya pengecut yang bersembunyi di balik nama suami." Mertuaku berdiri, wajahnya merah padam. "Cukup. Kau sudah keterlaluan. Kalau kau tidak bisa menghormati suamimu, jangan salahkan kami kalau menganggapmu istri durhaka." Aku menoleh, menatapnya lurus tanpa gentar. "Durhaka? Justru kalianlah yang durhaka. Kepada ibu yang sudah tua, yang seharusnya kalian perlakukan seperti ratu. Tapi apa yang kalian lakukan? Menjadikannya babu di rumahnya sendiri. Jika ada yang layak disebut durhaka, itu adalah kalian berdua." Hening sejenak. Suasana menegang begitu dalam hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Suamiku menggertakkan gigi, mertuaku mengepalkan tangan. Tapi aku tidak gentar lagi. Aku sadar, tidak ada lagi jalan kembali. Cinta yang dulu mengikatku pada lelaki itu sudah mati malam ini.
Apa gunanya bersama suami yang tidak punya hati, yang membiarkan ibuku disiksa hanya demi kenyamanan dirinya sendiri? Aku menegakkan tubuhku, lalu berkata dengan suara dingin yang menusuk, "Aku tidak takut kehilangan suami seperti kau. Malam ini aku benar-benar melihat siapa dirimu. Dan percayalah, aku tidak akan tinggal diam." Kata-kataku menggema di ruang tamu, membuat keduanya terdiam kaku. Namun dari tatapan mereka, aku tahu satu hal. Mereka menyadari bahwa badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Malam itu aku tidak tidur. Duduk di sisi ranjang sambil menggenggam tangan ibuku. Aku memikirkan semua yang sudah terjadi. Tatapan letihnya, keriput di wajahnya yang semakin dalam, dan isak lirihnya yang berusaha ia sembunyikan, seolah menjadi pengingat keras. Aku tidak boleh lagi menunda. Cukup sudah semua penghinaan dan penderitaan ini. Pagi menjelang. Mentari menyinari halaman rumah, tapi bukan cahaya kehangatan yang kurasakan, melainkan cahaya yang akan membuka tabir keputusanku. Aku sudah menghubungi keluarga besar sejak dini hari, meminta mereka berkumpul di rumah dengan alasan ada hal penting yang harus kusampaikan. Sekitar pukul 9, ruang tamu rumah penuh oleh sanak keluarga. Ada paman, bibi, saudara sepupu, bahkan beberapa tetangga dekat yang penasaran kenapa aku tiba-tiba memanggil mereka semua. Suamiku duduk di pojok dengan wajah tegang, sedangkan mertuaku duduk di sampingnya dengan wajah masam, jelas merasa tidak nyaman dengan suasana ini. Aku berdiri di tengah ruangan, menatap satu persatu wajah mereka. Suara detak jam dinding terdengar begitu keras di telingaku, seolah menghitung detik menuju ledakan besar. Dengan suara bergetar namun tegas, aku membuka kalimat. "Terima kasih semua sudah datang. Aku tidak akan bertele-tele. Hari ini, aku ingin kalian semua menjadi saksi keputusanku." Ruangan mendadak hening. Semua pasang mata tertuju padaku. Suamiku mulai gelisah, menatapku penuh tanda tanya. Aku menarik napas panjang, lalu mengucapkan kata-kata yang sudah lama terpendam di dadaku. Aku ingin bercerai. Sejenak, keheningan memekakkan. Hanya terdengar helaan napas terkejut dari beberapa kerabat. Suamiku berdiri mendadak, wajahnya memerah. "Apa? Kau bilang apa barusan?" Suaranya menggema, nyaris tak percaya. Aku menatapnya lurus, tanpa gentar. Aku bilang, "Aku ingin cerai darimu. Aku tidak bisa lagi hidup dengan laki-laki yang tega membiarkan ibuku diperlakukan hina. Kau tidak hanya gagal menjadi suami, tapi juga gagal menjadi manusia yang punya hati." Beberapa bibi menutup mulutnya, terkejut. Paman menunduk, menghela napas panjang. Ada yang mencoba menenangkan suasana, tapi aku tidak membiarkan mereka mengalihkan keputusan ini. Suamiku tertawa getir, mencoba menutupi kepanikannya. "Jangan konyol, sayang. Kau cuma terbawa emosi. Semua orang di sini tahu kalau rumah tangga tidak bisa dijaga dengan emosi sesaat." Aku menggeleng keras. Ini bukan emosi sesaat. Ini puncak dari luka yang selama ini kutahan. Kau bisa berbohong di depan orang lain, tapi tidak di depan mataku. Aku melihat sendiri ibuku diperlakukan seperti budak, sementara kau hanya duduk diam, berpura-pura tidak tahu. Itu bukan kesalahpahaman, itu fakta. Mertuaku langsung menyela dengan suara meninggi. "Hei, kau berani mempermalukan kami di depan keluarga besar? Kau ingin merusak nama baik suami dan keluarga kami." Aku berbalik menatapnya dengan sorot tajam. "Nama baik, katamu? Nama baik macam apa yang dibangun di atas air mata seorang ibu tua? Kalau kalian takut malu, seharusnya dari dulu kalian memperlakukan ibuku dengan hormat. Tapi sekarang, aku tidak peduli lagi dengan gengsi kalian." Suamiku melangkah maju, wajahnya memucat. "Jadi, kau serius? Kau benar-benar ingin cerai?" Aku mengangguk mantap, meski air mataku jatuh di pipi. "Ya, aku lebih memilih hidup tanpa suami daripada hidup bersama pria yang membiarkan ibunya sendiri dipermalukan. Mulai hari ini, aku dan ibuku tidak lagi berada di bawah atap rumah ini. Aku akan urus semuanya secara hukum." Seisi ruangan terdiam. Keputusan yang kuucapkan mengguncang bukan hanya suami dan mertuaku, tapi juga seluruh keluarga besar.
Ada yang menatapku dengan kagum, ada pula yang tanpa kasihan. Tapi bagiku, ini bukan tentang mereka. Ini tentang martabat ibuku, tentang harga diriku. Suamiku terjatuh ke kursi dengan wajah kosong, seolah dunia runtuh di hadapannya. Mertuaku terdiam, menggenggam ujung jariknya dengan gemetar. Mereka tidak menyangka aku, perempuan yang selama ini dianggap lembut dan penurut, berani mengucapkan keputusan sebesar ini di hadapan semua orang. Aku menunduk, mencium tangan ibuku, lalu berbisik lirih. Bu, mulai sekarang kita bebas. Tidak ada lagi yang bisa merendahkan kita. Keputusan cerai yang kukatakan di hadapan keluarga besar malam itu bukan sekadar ledakan emosi. Itu adalah titik balik yang menuntut tindakan, bukan tangisan, bukan kompromi palsu. Pagi berikutnya, aku bangun lebih awal, memandang sejenak wajah ibuku yang tertidur pulas. Di raut wajahnya ada ketenangan baru, seolah beban yang lama menempel perlahan mulai terangkat. Aku meneguhkan niat. Jika harga diri dan keselamatan ibu bisa dipulihkan, maka segala urusan lain, termasuk harta yang selama ini diperebutkan, akan kuatur dengan kepala dingin. Langkah pertamaku adalah merapikan bukti. Selama bertahun-tahun aku menyimpan semua dokumen penting, akta kepemilikan rumah, sertifikat tanah warisan, rekening investasi, buku tabungan, slip gaji, kontrak-kontrak bisnis kecil yang kubangun sendiri. Semua itu kini kubuka satu persatu di meja makan sambil menyalakan kopi. Paper trail itu tidak hanya menyatakan namaku. Itu adalah saksi jerih payahku. Aku tahu kalau aku lengah dan menyerahkan lagi akses mudah, mereka akan menguras bukan hanya rekening, tetapi juga martabat yang baru kutemukan kembali. Aku menghubungi pengacara yang dulu pernah membantu urusan kecil di kantor. Mereka datang dengan map tebal, rapi, penuh bahasa hukum yang menenangkan. Langkah pertama, kita blokir akses ke rekening bersama dan keluarkan surat pemberitahuan pencabutan wewenang, kata pengacara itu sambil menatapku penuh profesionalisme. Aku mengangguk. Bunyi itu, blokir, cabut, surat, terdengar dingin dan pasti seperti pedang yang akan kupakai. Sore itu kami ke bank. Ruanganku terasa aneh ketika petugas membuka pintu ruang VIP dan menawarkan air mineral. Aku tidak butuh basa-basi. Dengan surat kuasa dari pengacara, aku menutup rekening bersama yang selama ini dipakai suamiku tanpa pertanggungjawaban. Rekening atas namaku, yang berisi gaji, pemasukan usaha kecil yang kukembangkan, tabungan untuk biaya hidup ibu, diamankan. Semua otorisasi akses yang pernah kuberikan lewat telepon, lewat pesan, kubatalkan. Password diubah. Kartu ATM lama kukembalikan. Tidak ada lagi akses mudah yang bisa digunakan untuk mengambil tanpa izin. Malamnya aku membawa berkas-berkas ke notaris. Sertifikat rumah yang atas namaku tetap kukekalkan, bukan untuk menyiksa, tapi untuk melindungi. Aku memindahkan beberapa aset likuid ke rekening atas nama ibuku, bukan sebagai simbol, tapi sebagai jaminan nyata bahwa yang menjadi haknya tak bisa lagi disentuh oleh mereka yang belum menunjukkan hati nurani. Ketika notaris menuliskan pernyataan pemindahan sementara itu, ada rasa lega yang memenuhi dadaku. Setiap tanda tangan seperti paku kecil yang menutup pintu-pintu ruang bagi ketamakan. Kabar tindakan ini menyebar cepat ke ruang tamu, seperti petir yang membelah langit. Suamiku mengetahuiku ketika ia membuka laptop mencari sesuatu. Mungkin uang untuk memenuhi gengsi, mungkin alasan. Matanya melebar saat ku dekati dan menatap lurus. "Kau ngapain?" Suaranya menurun, dipenuhi cemas tapi juga marah. Mertuaku datang menuntut penjelasan. Wajahnya semula dingin berubah pucat. Mereka mencoba merayu, memohon dengan nada yang kikir, "Kembalikan akses itu, cuma untuk sementara, kita bisa atur baik-baik." Aku tertawa, tetapi bukan tawa yang ramah. Tentu, kalau mengatur baik-baik berarti mengizinkan ibu jadi korban lagi, aku tidak mau. Semua ini adalah kerja kerasku, dan aku berhak melindungi apa yang kubangun. Suamiku maju, suaranya mendesah, "Kamu tidak bisa melakukan ini sendirian. Kau mau membuat skandal keluarga." Skandal. Aku menarik napas panjang. Skandal adalah ketika orang tua dipermalukan di rumahnya sendiri. Skandal adalah ketika seorang suami memilih untuk membiarkan ibunya disiksa.
Aku tidak mau lagi hidup dalam skandal moral itu. Jika kamu menganggap ini aib, maka kamu memang salah paham soal martabat. Mertuaku menuduh, menggerutu soal nama baik, soal malu di depan kerabat. Kata-kata itu terdengar kosong di telingaku sekarang. Aku tahu mereka berpikir uang bisa membungkam segalanya. Maka aku bertindak lebih jauh. Aku menyerahkan salinan dokumen penting ke pengacara keluarga, meminta mereka menyiapkan gugatan cerai dengan alasan penganiayaan emosional terhadap orang tua dan pelanggaran kewajiban rumah tangga. Aku memberitahu HR perusahaanku untuk tidak lagi menyalurkan gaji ke rekening bersama yang pernah ada. Perintah gaji diarahkan ke rekening baruku yang hanya bisa diakses olehku dan notaris. Tentu, gelombang balasan datang, ancaman bisik, kecaman sungguh-sungguh dari keluarga suami yang merasa harga diri mereka tercabik. Ada upaya intimidasi, pintu diketuk pada tengah malam, telepon berdering tanpa suara. Mereka mencoba memprovokasi, berharap aku akan terpancing dan mengambil langkah bodoh. Mereka salah menilai. Tekad yang membuatku berdiri di depan keluarga besar dan menyatakan perceraian itu kini mendapat fondasi tindakan, bukan kata-kata kosong. Di tengah tekanan, aku tetap lembut pada ibuku. Aku menata ulang kamar tidurnya, membelikan kasur baru yang empuk untuk lututnya yang sakit, memasak sup hangat yang ia sukai. Setiap rupiah yang kupindahkan untuknya adalah cara nyata menebus malam-malam kesepian yang ia tanggung. Saat ia menangis melihat dompet kecil yang kini miliknya sendiri, aku menggenggam tangannya erat dan berkata, "Ini hakmu, Bu. Tidak ada lagi yang berhak mengambilnya dari ibu." Keputusan ini juga menimbulkan perpecahan dalam keluarga besar. Beberapa keluarga dekat mendukung langkahku, mereka yang dulunya hanya mengangguk kini berani berdiri di sisi yang benar. Yang lain menutup diri, sibuk menjaga citra. Aku tidak mencari simpati. Aku hanya menata akibat dari pilihan hidupku sendiri, bekerja keras dan menuntut perlindungan untuk mereka yang kucintai. Malam-malam berikutnya tidaklah mudah. Upaya untuk menakut-nakuti berlanjut. Ada bisik-bisik bahwa aku akan kehilangan segalanya jika bertindak keras. Namun setiap kali ragu menyelinap, kulihat wajah ibuku yang tenang, tidak lagi menunduk, tapi menatap ke depan. Itu cukup. Harta bukan sekadar angka di buku. Harta adalah kebebasan untuk memilih hidup tanpa dipermalukan. Harta adalah kemampuan memberi makan kehormatan yang hampir hilang. Di akhir bab itu, ketika lampu ruang tamu dimatikan dan jarum jam berjalan pelan, aku duduk di kursi dengan map dokumen di pangkuan. Aku tahu pertempuran baru saja dimulai, bukan hanya di meja notaris atau kantor bank, tetapi di ruang-ruang hati yang selama ini penuh luka. Mereka boleh menuntut, menjerit, dan mengancam, tapi satu yang jelas, malam itu aku menutup pintu bagi ketamakan. Semua aset atas namaku tetap tertutup rapat. Tak sepeser pun kuberikan untuk mereka yang tak punya hati. Hari-hari setelah semua pintu kuputuskan tertutup benar-benar menjadi pembuktian. Bukan untukku semata, melainkan untuk mereka, suami dan mertuaku, yang dulu merasa berkuasa di atas penderitaan orang lain. Kini, bayangan mereka tak lagi gagah. Tidak lagi berdiri tegak, melainkan goyah, rapuh, dan hampa. Suamiku, yang dulu terbiasa hidup dengan limpahan kemewahan dari hasil keringatku, kini harus berhadapan dengan kenyataan pahit. Pekerjaan yang ia remehkan selama ini ternyata tidak mampu ia jalani. Ia melamar ke beberapa tempat, tetapi reputasinya sudah tercoreng. Rekan-rekan yang dulu sering ia ajak minum kopi dengan gaya arogan, kini menolak bahkan sekadar menerima teleponnya. Ia duduk di warung kecil, wajahnya letih, menatap kosong ke meja. Sesekali terdengar gumam dari mulutnya, gumam yang penuh penyesalan. Namun, apakah penyesalan bisa mengembalikan harga diri yang sudah ia jual dengan murah? Mertuaku pun tidak lebih baik. Wanita tua itu, yang dulu begitu lantang mengatur, merendahkan, bahkan tega memperlakukan ibuku sebagai babu, kini duduk termenung di beranda rumah kontrakan sempit. Wajahnya yang dulu keras kini keriput dalam ketakutan. Kata-kata kasarnya hilang, diganti ratapan lirih yang hanya didengar dirinya sendiri. Tetangga yang dulu ia pandang rendah kini memalingkan muka. Mereka tidak lupa bagaimana ia menghinaku dan ibuku. Kini ia jadi buah bibir, bukan karena kehormatan, tetapi karena aib yang ia ciptakan sendiri. Sementara itu,
Aku dan ibuku berjalan di jalur yang berbeda. Bukan jalur penuh kemewahan, melainkan jalur ketenangan. Aku mulai menata kembali hari-hariku, mengurus pekerjaan dengan fokus yang lebih jernih. Setiap kali pulang ke rumah, melihat ibuku bisa duduk santai sambil menonton televisi tanpa beban, hatiku terasa penuh. Aku membelikan kursi goyang sederhana, dan di sanalah ia menghabiskan sore-sore dengan senyum yang lama hilang. Tentu, kabar tentang kami sampai juga ke telinga mereka. Mereka mendengar bahwa aku dan ibuku kini hidup damai, bahwa kami tidak kekurangan, bahwa aku berhasil menjaga kehormatan keluarga. Dan setiap kali kabar itu sampai, semakin dalam pula luka penyesalan mereka. Suamiku pernah mencoba mendekat, datang dengan wajah lusuh dan suara parau. "Aku salah beri aku kesempatan?" katanya, sambil berusaha menyentuh tanganku. Namun aku hanya menatapnya dingin. "Kesempatan itu sudah lama kuberikan," jawabku pelan, "tetapi kau memilih menghancurkannya sendiri." Ia tertunduk, matanya berkaca-kaca, namun air mata itu sudah tak punya arti. Tangisan seorang lelaki yang dulu menukar cinta dengan ego, menukar kepercayaan dengan pengkhianatan, hanyalah gema kosong bagiku. Aku tidak membencinya lagi, tetapi aku juga tidak pernah akan kembali. Ada garis yang sudah kutarik, dan garis itu adalah batas antara harga diri dan penghinaan. Mertuaku pun pernah mencoba datang, membawa bungkusan makanan seadanya, dengan wajah penuh keriput yang dihiasi air mata. "Nak, ibu menyesal?" "Ibu hilaf?" Suaranya gemetar. Tapi aku hanya memandang ibuku yang berdiri di sampingku, lalu berkata, "Penyesalan seharusnya datang sebelum ibu menyiksa orang tua saya. Sekarang, tidak ada lagi artinya." Ibuku menggenggam tanganku erat. Ia tidak membalas dengan kata-kata, tetapi dari genggamannya aku tahu, ia merasakan keadilan yang selama ini ia nantikan. Air matanya bukan lagi air mata penderitaan, melainkan kelegaan. Hari-hari itu akhirnya menjadi cermin yang keras. Suamiku dan mertuaku belajar bahwa tidak semua bisa dibeli dengan harta. Tidak semua bisa dikendalikan dengan kata-kata kasar. Ada hal yang jika sekali hilang, tidak akan pernah kembali. Kepercayaan, kehormatan, kasih sayang. Aku tidak pernah berusaha membuat mereka sengsara. Aku hanya mengambil kembali hakku, menjaga ibu, dan memilih jalan yang benar. Tetapi ternyata, pilihan itu sudah cukup untuk menjatuhkan mereka ke dalam lubang yang mereka gali sendiri. Penyesalan mereka mungkin tulus, mungkin juga sekadar sandiwara. Namun yang jelas, penyesalan itu sudah terlambat. Malam itu, ketika aku duduk bersama ibuku menikmati makan malam sederhana, aku tersenyum. "Bu, kita berhasil melewati semua ini," kataku pelan. Ibuku mengangguk, matanya berbinar. Di luar sana, suami dan mertuaku mungkin masih meratapi nasib mereka, tapi bagiku itu tidak lagi penting. Karena pada akhirnya, penyesalan yang datang setelah segalanya hancur tak pernah berguna. Ia hanya akan jadi bayangan gelap yang menghantui, tanpa pernah bisa menyembuhkan luka yang sudah terlanjur menganga. Udara malam itu begitu sejuk. Dari jendela rumahku yang sederhana, tampak bulan bulat sempurna, bersinar terang seakan ikut merayakan kebebasan kami. Aku duduk di samping ibuku, menggenggam tangannya erat, merasakan kehangatan yang tak ternilai. Semua luka, semua derita, kini terasa jauh di belakang, hanya meninggalkan bekas yang mengajarkan arti kekuatan. "Bu," bisikku pelan, "tak ada lagi yang bisa menyakitimu. Selama aku ada, kau akan bahagia." Ibuku menoleh, menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Wajahnya yang rentat tampak bersinar oleh senyum haru. "Nak, ini semua bukan karena ibu kuat, tapi karena kau berani. Kau sudah menjadi benteng untuk ibu. Kau adalah kemenangan ibu yang sesungguhnya." Air mataku jatuh, bukan karena sedih, tapi karena lega. Hidupku mungkin kehilangan seorang suami. Mungkin aku harus merelakan rumah tangga yang runtuh. Namun, apa arti sebuah ikatan bila di dalamnya hanya ada pengkhianatan dan kehinaan? Aku menyadari, aku justru mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Martabat ibuku, dan harga diriku sendiri. Hari-hari setelah itu kami isi dengan kebahagiaan sederhana. Aku bekerja lebih keras,
Bukan lagi untuk seseorang yang tidak tahu berterima kasih, melainkan untuk wanita yang telah melahirkanku dengan penuh cinta. Aku menyiapkan sarapan untuknya setiap pagi, menemaninya bercengkrama sore hari, bahkan sesekali mengajaknya berjalan-jalan menikmati taman kota. Senyumnya kini lebih sering terlihat, langkahnya lebih ringan, meski usianya sudah renta. Suamiku dan mertuaku, mereka hanya tinggal cerita. Hidup mereka tenggelam dalam penyesalan, terpinggirkan oleh waktu. Namun aku tak lagi peduli. Aku tidak menaruh dendam, sebab aku tahu, balasan terbaik bukanlah menghancurkan mereka, melainkan membuktikan bahwa aku bisa bangkit tanpa mereka. Di dalam hati, aku tahu, aku telah memenangkan pertarungan terberat dalam hidupku. Pertarungan yang tidak melibatkan senjata atau kekerasan, melainkan keberanian untuk berkata cukup, keberanian untuk memilih jalan yang benar. Suatu malam, ibuku menggenggam tanganku lebih erat dari biasanya. "Nak," katanya lembut, "ibu tidak meminta apa-apa lagi dari hidup ini. Ibu hanya ingin melihatmu bahagia." Aku tersenyum, menatap matanya dalam-dalam. "Aku sudah bahagia, Bu, karena kau bersamaku." Malam itu, aku merasa menjadi anak yang benar-benar menang. Bukan karena harta, bukan karena kedudukan, tetapi karena aku berhasil menjaga kehormatan ibu yang telah menjagaku sejak kecil. Dan di bawah cahaya bulan yang indah, aku berjanji dalam hati, selama aku hidup, ibuku tak akan pernah lagi merasa sendirian. Itulah akhir dari perjalananku. Sebuah cerita tentang kehilangan, pengkhianatan, perjuangan, dan akhirnya kemenangan. Kemenangan seorang anak untuk ibunya.